lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan dan kita bacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharain amin. Wa minas suratil lati yuzkaru fiha ar-rahman wa hiya kulluha makkiyatun ayatuha sittun wa sab'una. Di antara surah-surah dalam Al-Quran disebutkan di dalamnya itu Ar-Rahman, artinya Allah yang Maha Pengasih. Kulluha makkiyatun, ayat ini turunnya di Mekah. Sekalipun nanti ada riwayat-riwayat yang lain, Rasulullah SAW pun ada turun sebagian ayat ini turunnya di Madinah. Ayatnya ada 76. Adapun kalimat-kalimatnya 351. Huruf-hurufnya ada 1636. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan akan Al-Qur'an. Ayat ini turun sebagai bantahan daripada orang-orang Quraisy yang mengatakan bahwasanya yu'allimuhul bashar. Muhammad itu mengajarkan Al-Qur'an, yang mengajarkan Qur'an kepada Muhammad itu adalah manusia. Padahal pada waktu itu di Mekah itu bahasa bukan bahasa Arab, bahasa Ajam, bahasa yang tidak ada bagusnya di kalangan masyarakat Mekah pada waktu itu. Lalu Allah membantah. Surah Ar-Rahman ini membantah daripada perkataan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan ayat Al-Quran itu adalah bahasa Ajam atau bukan bahasa Arab. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullu syai'in urusun wa urusul Qur'ani Ar-Rahman." Segala sesuatu itu ada pasangan atau ada pengantinnya. Dan pengantin Al-Quran itu yaitu surah Ar-Rahman. Jadi kalau kita tahu Al-Quran itu mempunyai hati, itu surah Yasin. Adapun pengantinnya Al-Quran atau pasangan Al-Quran yaitu surah Ar-Rahman. Nah, sehingga ada sebagian pendapat ulama-ulama kita di antara fadilah orang yang selalu membaca surah Ar-Rahman, maka akan dipercepat Allah Subhanahu wa taala akan jodohnya. Jadi setelah membaca surah Ar-Rahman baru berdoa. Nah, jadi ini termasuk surah pengantin. Yang ingin cepat mendapatkan jodohnya baca surah Ar-Rahman kemudian berdoa, minta hadiah kepada Allah supaya dipercepatkan atau dipermudah di dalam memiliki jodoh. Itu diantaranya. Di antaranya lagi Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a Ar-Rahman, barang siapa membaca surah Ar-Rahman, rahimallahu dha'ifahu, Allah akan menyayangi sifat kelemahannya, dan Allah akan meridhoi atas semua nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada diri kita." Bila kita membaca surah Ar-Rahman, yang pertama Allah akan menyayangi dengan sifat kelemahan kita. Sekalipun kita diciptakan lemah, tetapi kalau Allah menyayangi kita, maka suatu saat kita akan dibantu Allah Ta'ala. Dan yang kedua, Allah akan meridhoi nikmat-nikmatnya.
dan Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi nikmat-nikmat yang pernah diberikannya kepada kita semua. Itu yang kedua, apabila orang yang membaca Al-Quran. Daripada Ja'far As-Shadiq, man qara'a Ar-Rahman, barang siapa yang membaca surah Ar-Rahman, hina, pada waktu dia membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kan itu ada diulang 31 kali. Di dalam surah Ar-Rahman itu ada yang diulang Allah Subhanahu wa taala 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, barang siapa yang menjawab daripada pertanyaan Allah taala tadi, fabi ayyi ala, nikmat yang mana juga daripada Tuhan kalian, tukadziban, kalian dustakan. Lalu kita disunahkan menjawab pertanyaan Allah Ta'ala ini, la bisyai'in, tidak ada sesuatu, min ni'mati rabbika, daripada Tuhan, Rabbana, daripada Tuhan kami, nukadzibu, kami dustakan, falakal hamdu. Maka orang itu yang membaca demikian, kata Rasulullah, apabila siang hari dibacanya, maka orang itu akan mati syahid malam harinya. Apabila dibacanya malam hari dengan menjawab pertanyaan Allah Ta'ala yang 31 kali ini, maka siang harinya akan dimatikan Allah Ta'ala, mati dalam keadaan mati syahid. Itu amalannya. Di saat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, la bi syai'in, tidak ada sesuatu apa juga pun, min ni'amika, daripada nikmat-nikmat engkau, Rabbana, wahai Tuhan kami, nukadzibu, kami dustakan, falakal hamdu, maka kepada engkau lah segala puji. Nah, bila kita sering menjawab demikian pada waktu ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kita membaca demikian apabila kita mati dan pada siang hari, maka akan mati syahid. Apabila malam hari, maka akan mati syahid pada waktu malam hari itu pula. Ini fadilah yang ketiga. Riwayat daripada Ja'far As-Shadiq lagi, la tatruk qira'at suratir Rahman, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan daripada membaca surah Ar-Rahman setiap harinya. Qumil laila ma'ah, bangunlah malam beserta surah Ar-Rahman tadi. Hadis surah la tatma'inna qulubal munafiqin, karena bahwasanya kata Rasulullah, surah Ar-Rahman ini tidak akan menenangkan bagi orang-orang yang memiliki hati munafik. Siapapun tidak munafik pasti akan membaca surah Ar-Rahman ini pada waktu tengah malam. Jadi tandanya lah, tanda orang munafik ataupun tidak. Bahwasanya orang yang selalu membaca surah Ar-Rahman, barang siapa yang selalu membaca surah Ar-Rahman, hatinya itu akan selalu tenang, asalkan orang itu tidak orang munafik, asalkan orang itu tidak memiliki hati sifat munafik. Setiap orang yang beriman selalu apabila mendengar bacaan surah Ar-Rahman, dia akan hatinya lemah lembut, bahkan terkadang menangis. Nah, ini ingin mengenali hati ini masih ada munafik apa tidaknya. Di saat kita mendengar ataupun membaca surah Ar-Rahman, hati kita akan selalu lemah lembut atau selalu tenang dengan Al-Quran tadi.
Hadhihi surah la tatma'inna qulubal munafiqin. Ini surah Ar-Rahman ini tidak akan tenang, tidak akan merasa tenang orang-orang daripada orang golongan yang hatinya masih ada sifat munafik. Tatalaqa rabbaka ma'ah. Nanti di hari kiamat kata Rasulullah, kamu akan menemui surah Ar-Rahman tadi. Kama silbasyari ahsan, seperti manusia yang berupa, yang begitu tampan di hadapan kita. Orang yang sering membaca surah Ar-Rahman, nanti surah tadi akan berupa seperti manusia yang paling tampan. Wa atyab, dan paling harum bau badannya. La aqrabu ila rabbih illa ma'ah. Tidak ada satu makhluk pun yang lebih dekat kepada Allah terkecuali surah Ar-Rahman ini di sisi Allah. Bahkan Allah Ta'ala pun nanti akan membaca surah Ar-Rahman. Jadi setelah Nabi Daud alaihissalam membaca surah ini, kemudian Rasulullah SAW membaca surah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memperdengarkan kita ayat Al-Quran nanti di dalam surga, yaitu surah Ar-Rahman. Tidak ada surah yang selain dibaca Allah Ta'ala terkecuali surah Ar-Rahman. Nah, kita ini memiliki hijab lah di waktu dalam di bumi ini, kita memiliki hijab. Seandainya kata Rasulullah, seluruh makhluk cahaya yang ada di mata kita, ini panca indera mata kita adalah cahaya, dengan ada cahaya maka kita bisa melihat. Dikumpulkan seluruh cahaya mata kita, seluruh cahaya manusia, digabung dengan seluruh cahaya mata jin, digabung lagi dengan seluruh binatang, dan digabung semua burung-burung kata Rasulullah, digabung menjadi satu, cahayanya tadi diletakkan kepada satu manusia, maka dia baru bisa melihat satu cahaya daripada 70 cahaya matahari. Cahaya matahari tidak bisa dilihat baik. Yang ada bisa dilihat itu cuma sekedar percikan apinya, belum lagi cahaya matahari yang aslinya. Itu 70 kali seluruh cahaya daripada seluruh makhluk. Di mata kita ini kita kumpulkan, mata semua jin dikumpulkan, yang bisa melihat semuanya, makhluk Allah Ta'ala semuanya dikumpulkan, digabung menjadi satu mata. Lalu mau melihat matahari tidak bisa kata Rasulullah. Itu baru satu hijab daripada 70 hijab cahaya matahari. Nah, sedangkan cahaya matahari kata Rasulullah itu adalah satu cahaya daripada 70 cahaya alam arasy. Alam arasy itu salah satu daripada 70 alam. Cahaya matahari 70 cahaya matahari itu salah satu daripada 70 cahaya alam kursi. 70 ayat cahaya alam kursi itu sama dengan 70 kali daripada cahaya aras. Dan 70 kali cahaya aras baru orang itu bisa melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Berapa kali lipat ya. Jadi sangat mustahil bagi manusia untuk bisa melihat Allah Ta'ala di muka bumi, karena dia dibanding dengan matahari pun belum sama. Pandangan matanya itu belum sama. Ada hijabnya 70 kali daripada seluruh mata seluruh makhluk. Baru bisa melihat satu hijab daripada hijab matahari. Sedangkan hijab matahari itu 70 cahaya matahari tadi itu baru satu hijab daripada alam kursi. 70 cahaya alam kursi itu sama dengan satu hijab daripada alam aras. 70 cahaya alam aras, cahaya aras itu sama dengan satu bahagian daripada cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi setelah orang itu bertemu dengan Allah Ta'ala, bertemu dengan surah Ar-Rahman, Ar-Rahman tadi berbentuk manusia kata Rasulullah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mengatakan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di samping surah Ar-Rahman tadi, man tatajafa junubuhum, barang siapa yang malam harinya sholat beserta kamu wahai Ar-Rahman di dalam dunia,
dan dia selalu membacanya. Panggil, wahai Ar-Rahman, panggil manusia yang sering membaca kamu di waktu tengah malam. Panggil orang-orangnya di hadapan langsung. Belum ada penghisapan sudah dipanggil dahuluan. Orang yang baca surah Ar-Rahman ini dipanggil. Lalu surah Ar-Rahman tadi mengatakan, wahai Allah Subhanahu wa taala, orangnya Fulan bin Fulan, anu bin si anu, panggil kata Allah, dipanggil. Di waktu dipanggil, summa yabdatu wujuhum, kemudian berubahlah manusia tadi, mukanya itu bercahaya begitu terang. Wa qala, kemudian Rasulullah Ar-Rahman tadi mengatakan, isfa'u man tuhibbuhum, wahai manusia yang sering membaca aku di waktu tengah malam, sekarang berikan syafaat orang-orang yang kalian cintai di waktu di dalam dunia sampai habis, pokoknya beri syafaat. Nah, jadi kalau kita paham di sini, orang yang membaca surah Ar-Rahman adalah faedahnya, di antaranya adalah orang itu akan mati syahid. Yang kedua, di hari kiamat dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang dicintainya di dalam dunia ini. Diberi Allah Ta'ala izin untuk memberikan syafaat. La yabqa minal masfu'ina, sehingga tidak ada tersisa satu jiwa pun manusia yang diberikan syafaat pada waktu itu. Habis. Wa qala udkhulul jannata, kemudian surah Ar-Rahman tadi menyuruh, masuklah kalian ke dalam surga. Ini riwayat daripada Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika adalah Urwah bin Jubair, beliau mengatakan, awal man jahara bi ayati Quran surat siwan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud. Dahulu di Mekah, kata Urwah bin Jubair, orang-orang yang pertama sama sekali membaca Quran secara nyaring di Mekah, di depan Ka'bah itu Rasulullah SAW. Sahabat yang setelah itu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi terkenal Abdullah bin Mas'ud. Lalu sahabat ini kumpul. Jadi kata sahabat, sesungguhnya orang Quraisy tidak pernah mendengar Quran selain daripada Rasulullah. Nah sekarang begini, kami ingin mencoba siapa yang berani membaca Al-Quran di depan pintu Ka'bah. Siapa yang berani? Tetapi orang ini harus orang pembesar. Kan dikhawatirkan nanti kalau membaca Quran tidak ada yang menjaganya. Jadi Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang memiliki keluarga sedikit, tidak ada backingan daripada sahabat-sahabat yang lain, keluarganya pun tidak banyak. Abdullah bin Mas'ud tadi, saya berani, kata Abdullah bin Mas'ud. Lalu di waktu membaca surah Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, orang Quraisy pada waktu itu langsung memukuli Abdullah bin Mas'ud sampai babak belur. Nah, ini diantara asbabun nuzul surah Ar-Rahman. Ini yang dikatakan tadi bahwa surah Ar-Rahman ini turun di Mekah. Adapun asbabun nuzul bahwasanya surah Ar-Rahman ini sebahagian yang turun di Madinah di waktu Rasulullah SAW sholat subuh di daerah Nakhlah. Itu masih daerah kota Madinah, Nakhlah. Waktu itu kata sahabat Rasulullah SAW membaca surah Ar-Rahman di waktu sholat subuh. Habis sholat subuh di waktu Rasulullah SAW membaca surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, semua jin pada waktu itu kata Rasulullah selalu menjawab pertanyaan Allah Ta'ala tadi, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Tidak ada sesuatu apa pun wahai Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat Engkau yang kami dustakan. Falakal hamdu, maka bagi Engkaulah segala puji. Lalu Rasulullah membaca surah Ar-Rahman di hadapan sahabat yang lain. Ar-Rahman,
terus sampai habis. Ternyata sahabat ini tidak ada satu orang pun yang menjawab daripada jawaban pertanyaan Allah Ta'ala. Fabi ayyi ala, nikmat yang mana pula? Rabbikuma, daripada Tuhan kamu, nukadziban yang kalian dustakan. Semua sahabat pada waktu itu tidak ada yang berani menjawab pertanyaan Allah Ta'ala. Nah, selesai baca surah Ar-Rahman, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, sungguh aku pernah membacakan surah Ar-Rahman ini di hadapan jin pada waktu malam jin. Mereka semua paling bagus menjawab daripada kalian. Kalian banyak berdiam, kata Rasulullah. Di waktu aku membaca surah Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, kalian berdiam. Sedangkan jin pada waktu itu setiap kali aku membaca Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, mereka selalu membaca la bi syai'in min ni'amika Rabbana nukadzibu falakal hamdu. Itu bacaan. Maka bila kita membaca demikian, membaca surah Ar-Rahman dengan ada jawaban di antaranya di fadilah, insyaallah akan mati syahid. Kapan dia pun kita mati, insyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, Allah yang mengilhamkan akan segala sesuatu. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan bihusban di tempat mereka. Wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang dan pohon-pohon yasjudan, mereka berdua, kata Allah, sujud kepada Allah. Was-samaa'a rafa'aha, dan langit yang Allah Ta'ala tinggikan. Wa wada'al mizan, dan Allah Ta'ala pula yang meletakkan mizan. Alla tataghaw fil mizan, janganlah kalian curang di dalam timbangan. Wa aqimul wazna bil qisti, dan dirikanlah timbangan, neraca timbangan itu bil qisti, dengan secara adil. Wa la tukhsirul mizan, janganlah kalian mengurangi daripada timbangan. Wal ardu wada'aha lil anam, dan bumi Allah Ta'ala bentangkan lil anam, bagi seluruh makhluk. Fiha faqihatu, di dalam bumi tadi tersebut ada faqihatun, ada berbagai macam buah. Wan nakhlu kurma zatul aqma, yang memiliki kelopak mayang. Jadi ceritanya itu Kaisar Romawi mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, kata Kaisar Romawi, sesungguhnya telah sampai utusan daripadaku yang telah datang ke sana, ke Madinah. Bahwasanya mereka mengatakan sebenarnya di Mekah itu, di Madinah maupun di Mekah itu di Mekah itu tidak ada memiliki pohon yang bermanfaat. Kata pengawal Kaisar Romawi, tidak ada yang bermanfaat. Buktinya awal mulanya ada seperti kelopak mayang, pohon apa? Pohon kelapa pun ada mayangnya lah, pohon apa? Kelopak mayang. Habis itu terbuka sedikit. Ini kata tentara atau anak buah dari Kaisar Romawi, terbuka sedikit. Lalu ada cahaya benih-benih berwarna putih. Benih-benih berwarna putih seperti mutiara. Habis itu berwarna hijau seperti jamrud. Habis itu berwarna merah seperti yakut merah. Habis itu bisa dimakan oleh kalian dan bahkan menjadi makanan pokok kalian. Kalau sebenarnya kalau betul perkataan pengawalku ini yang diceritakan mereka kepada aku sekarang ini, aku yakin, kata si Kaisar Romawi yang waktu itu masih beragama Nasrani, aku yakin bahwasanya ini termasuk di antara pohon yang ada di dalam surga. Artinya kurma itu adalah kelopak mayang, kalau dia sudah terbelah seperti ada warna putih-putih, benih-benih putih seperti mutiara, kata Kaisar Romawi. Setelah itu berwarna hijau seperti zamrud. Kemudian apabila sudah matang berwarna merah seperti yakut merah. Bila sudah matang
baru kalian menjadi bahan makanan pokok kalian. Dan bahkan pada waktu kalian musafir pun, kata Kaisar Romawi, kalian bawa itu tadi. Kalau seandainya demikian itu betul di negara kamu itu, di Makkah itu seperti itu, kata Kaisar Romawi, itu pasti sudah pohonnya itu berasal daripada surga. Lalu apa jawaban daripada Umar bin Khattab pada waktu itu? Jadi kata Umar bin Khattab, wahai Kaisar Romawi, betul apa yang kalian katakan, bahwasanya pengawal utusan sampean tadi mengatakan itu benar, bahwasanya di daerah kami ada pohon yang seperti itu yang bernama kurma. Ini termasuk di antara satu pohon daripada pohon yang ada di surga. Maka oleh karena demikian, bertakwalah kepada Allah, jangan ragu-ragu dengan nikmat Allah. Jangan menyembah yang namanya Isa bin Maryam, karena sesungguhnya kata Umar bin Khattab, pada waktu Siti Maryam memiliki anak yang namanya Nabi Isa, Siti Maryam itu memakan buah kurma. Maka oleh karena demikian, karena Siti Maryam dengan Isa, Nabi Isa alaihissalam memakan kurma, maka jangan sembah lagi yang namanya Isa, jangan disembah lagi yang namanya Al-Masih. Karena di dalam Al-Quran kata Umar bin Khattab, inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Inna masala Isa, sesungguhnya penciptaan Nabi Isa, kamasali Adam, seperti penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turabin, Allah telah menciptakannya min turabin, daripada tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun, kemudian Allah Taala mengatakan jadi, maka terjadilah. Al-haqqu min rabbika, kebenaran daripada Tuhan kamu, fala takum minal mumtarin, janganlah kamu ragu-ragukan lagi. Itu nasihat Umar bin Khattab di saat menjawab daripada pernyataan daripada Kaisar Romawi pada waktu itu. Nah, inilah yang masuk di dalam Al-Quran sini, wan nakhlu datul akmam wal haqqudul asbi war raihan. Dan biji-bijian dul asbi war raihan yang memiliki kulit, war raihan, dan memiliki kelopak mayang tadi. Raihan daripada bunga-bungaan yang harum-harum. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana pula yang kalian bisa dustakan. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia min salsalin, daripada tanah kering. Salsal itu tanah kering. Kal fakhar, seperti tembikar. Tembikar itu adalah, kalau di daerah kami itu bahasanya tambikar. Tambikar itu tanah liat yang dibikin untuk masak kan. Kan ada dapur dari tanah liat itu kan. Nah, itu bila pecah itu namanya tambikar. Tambikar bahasa kampung lah, bahasa kampung. Nah, seperti itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diciptakan daripada tanah yang kering seperti tambikar tadi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu mana pula yang kalian dustakan. Rabbul masyriqaini, Tuhan yang memiliki dua terbit matahari. Wa Rabbul maghribain, dan Tuhan yang memiliki dua tempat tenggelam matahari. Ini apa penjelasannya? Nah, masyriqu syita wa masyriqu syib. Terbitnya matahari di musim panas itu berbeda, kata Rasulullah, di waktu musim dingin atau musim hujan. Agak bergeser sedikit baik. Bila musim hujan matahari agak ke sana, bila musim panas agak ke sini. Itulah maksud Rabbul masyriqaini, Tuhan yang memiliki dua tempat terbitnya matahari. Apa kata Ibnu Abbas? Masyriqus syita wa masyriqus sifa. Masyriqus, tempat terbitnya matahari di waktu panas dengan tempat pada waktu terbitnya matahari di musim dingin atau musim hujan. Ya, ada perbedaan. Makanya kalau kita ingin mencari kiblat yang berdasarkan pas pada waktu tenggelam matahari, itu ada 2 kali dalam setahun, dan itu ada waktunya ditentukan. Ada saatnya, apakah di musim panas kah atau musim dingin kah? Ada suatu waktu itu di ilmu falak ya.
Kalau kita tidak memiliki kompas, nanti ada itu dalam ilmu malam lah. Pas pada waktu terbenam matahari, hendak terbenam matahari sekitar jam 4 lebih 50-an lah, hampir jam 5. Itu pas pada waktu bayangan tenggelam matahari itu berbetulan atau sejajar dengan arah kiblat, dan itu ada waktunya di kalender kita, kalender Islam kita. Nah, jadi kalau ingin menetapkan seperti itu, nanti lihat kalender Islam kalender Islam. Nanti ada di sana. Kalau ingin mengarahkan kiblat yang sebetul-betulnya itu ada tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa. Pada waktu tenggelam matahari tersebut, disitulah pas berbetulan atau sejajar dengan arah kiblat. Jadi kita tidak pakai kompas lagi. Namun cuma beginilah, ada yang memahami bila tenggelam matahari selalu di situ arah kiblat. Bukan begitu, karena apabila musim panas, musim dingin, lah tenggelam matahari ini beda. Pada waktu musim panas ke sini, pada waktu musim dingin atau musim hujan ke sini. Nah, kalau orang berpedoman seperti itu, apabila tenggelam matahari itulah arah kiblat, maka banyak masjid atau mushola yang salah kiblat. Kalau berpatokan atau berpegang pada seperti itu, makanya cari kalender Islami. Nanti di belakangnya itu ada biasanya penjelasannya berapa derajat, itulah berapa derajat. Itu kalau kita tidak memiliki kompas lah. Rabbul Masyriqaini, Tuhan yang memiliki dua terbit matahari pada waktu musim panas, musim dingin atau musim hujan. Wa Rabbul Maghribain, dan Tuhan yang memiliki Maghribain, dua tempat tenggelam matahari di musim panas dan musim hujan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana, nikmat Tuhan mana, nikmat Tuhanmu mana pula yang kalian dustakan. Marjal bahraini, Allah yang mengalirkan dua laut, yaltaqiyani, yang bertemu keduanya, bainahuma barzakhun, antara keduanya jadi barzakhun ada batas, la yabghiyan. Yang kedua, air laut tadi itu yang asin dengan yang hambar itu la yabghiyan, tidak pernah bercampur. Di daerah mana itu? Biasanya di sosmed ada itu ceritakan, cuma baru-baru, padahal berapa 1400 tahun dahulu sudah